Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sejarah Peradaban Islam kelas A dan hari ini akan menjelaskan terkait dengan analisis video sejarah dengan judul When the Moors Ruled in Europe. Di kelompok 6 ini terdiri dari 4 anggota yaitu Marsyanda, Nida, Rainar, dan Rijal. Nah, berikut akan menjelaskan pendahuluan dari Marsyanda. Silakan. Oke, kita masuk kepada pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah Islam mencatat berbagai bentuk kepemimpinan seperti masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah yang ditandai dengan penaklukan luas termasuk Kekaisaran Romawi dan Persia, hingga wilayah Afrika, India, Asia Tenggara, dan Eropa, dengan Andalusia sebagai pusat peradaban. Keberadaan Islam di Eropa dimulai pada tahun 711 dengan penaklukan Spanyol oleh Tariq bin Ziyad dari Bani Umayyah, yang memanfaatkan kondisi politik tidak stabil dan konflik internal bangsa Visigoth. Dengan pasukan 12.000 orang, Tariq bin Ziyad berhasil mengalahkan pasukan Visigoth yang hampir mencapai 25.000 orang. Kemudian dengan mudah menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Spanyol, yang dibantu oleh pengkhianatan rakyat yang merasa dirugikan oleh kebijakan Visigoth sendiri, seperti pemaksaan pindah keyakinan menjadi Kristen. Adapun berbagai peristiwa yang terjadi antara lain, nah, ini ada Andalusia. Nama Andalusia itu berasal dari kata Vandals. Orang Arab menyebut wilayah ini Andalusia setelah penaklukan Vandal. Nah, sejarah sebelum Muslim itu, Andalusia diduduki oleh bangsa Visigoth pada tahun 507 Masehi. Sebelum itu, wilayah tersebut dikuasai oleh bangsa Vandal. Pada tahun 711 Masehi, suku Muslim dari Afrika Utara menyeberangi Selat Gibraltar dan menginvasi Spanyol. Mereka dikenal sebagai bangsa Moor dan membangun masyarakat yang kaya dan kuat di Andalusia. Selanjutnya ada penaklukan Spanyol. Nah, penaklukan Spanyol ini terjadi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dan Musa ibnu Nusair. Di bawah pemerintahan Visigoth, Cordoba mengalami kemunduran. Sejarah Barat sering menyalahkan umat Islam atas kemunduran Cordoba ini, meskipun sebenarnya kemakmurannya bangkit kembali di bawah kekuasaan Islam. Nah, apa itu Cordoba? Pada tahun 756 Masehi, Cordoba menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Setelah jatuhnya dinasti Umayyah di Damaskus ke tangan dinasti Abbasiyah tahun 750 Masehi. Abdurrahman Ad-Dakhil, seorang pemimpin dinasti Umayyah ini berhasil melarikan diri dari penguasa Abbasiyah dan memulai masa pengakuan atas kekuasaannya di Spanyol pada tahun 756 Masehi. Nah, kota Cordoba itu menjadi kota terbesar dan paling beradab di Eropa, dengan fasilitas publik seperti rumah sakit, perpustakaan, dan infrastruktur yang maju. Budaya Islam di Cordoba progresif dan penuh keinginan tahuan intelektual, bukan kaku atau fundamentalis. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rainar. Oke, terima kasih Marsyanda. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana kekuasaan di Spanyol. Kekuasaan di Spanyol diperintah oleh seorang amir yang merupakan panglima atau gubernur tanpa tunduk kepada kekhalifahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman pertama adalah amir pertama yang memerintah Spanyol, memulai pemerintahannya pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi. Abdurrahman pertama berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Para penguasa Spanyol pada periode ini termasuk Abdurrahman ad-Dakhil, Hisham pertama, Hakam pertama, Abdurrahman al-Ausad, Muhammad ibn Ab ar-Rahman, Munzir ibn Muhammad, dan Abdullah ibn Muhammad. Pada masa ini, Islam di Spanyol mengalami kemajuan di bidang politik dan peradaban. Abdurrahman al-Dakhil mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol. Hisham pertama dikenal sebagai pembaharu kemiliteran dan memprakarsai tentara bayaran. Abdurrahman al-Ausad dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu, yang juga mendorong perkembangan pemikiran filsafat.
Pada pertengahan abad ke-9, stabilitas negara terganggu oleh gerakan Kristen fanatik yang mencari kesyahidan atau martyrdom. Gangguan politik serius juga datang dari umat Islam sendiri. Pada tahun 852 Masehi, golongan pemberontak di Toledo membentuk kota yang berlangsung selama 80 tahun. Sejumlah orang yang tidak puas membangkitkan revolusi. Perselisihan antara orang barbar dan orang Arab sering terjadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan masa kekhalifahan di Spanyol. Masa keemasan 912 sampai 976 Masehi. Abdurrahman ketiga atau An-Nasir. Dia telah melakukan memulihkan kesatuan dan stabilitas Spanyol, mewajibkan upeti dari penguasa Kristen, membangun istana dan memajukan pertanian menjadi pusat kebudayaan Islam dan menyaingi Baghdad. Lalu ada Universitas Cordoba sebagai pusat ilmu pengetahuan, perpustakaan dengan ratusan ribu buku, kota Cordoba menjadi terkenal dan makmur. Lalu ada Hakam kedua atau Al-Muntasir Billah. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Ia adalah pemimpin sederhana, mewarisi kemakmuran dari ayahnya, fokus pada pembangunan intelektual. Pada saat itu, masyarakat sejahtera, kota berkembang pesat. Kolektor buku, pendiri perpustakaan dengan 400.000 manuskrip. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ada masa kekhalifahan di Spanyol, itu masa penurunan pada tahun 976 sampai 976 sampai 1031 Masehi. Yang pertama ada Hisham kedua, yaitu kelemahan kepemimpinan, ketergantungan pada orang lain, gejala pergerakan Kristen tidak disadari. Pada saat ini terjadi kekacauan dalam negeri, kehilangan kesetiaan rakyat. Yang kedua, Muhammad ibnu Abi Amir atau Al-Mansur Billah, yaitu Muhammad ibnu Abi Amir yang ambisius menjadikan dirinya sebagai penguasa diktator. Dalam perjalanannya ke puncak kekuasaan, ia menyingkirkan rekan-rekan dan saingannya, melakukan ekspedisi, mengalahkan pangeran Kristen, lalu mempertahankan keunggulan Islam di Spanyol. Yang ketiga, pertukaran khalifah pada tahun 1009 sampai 1031 Masehi. Yang pertama, sejak itu sampai tahun 1013 Masehi, 6 orang anggota keluarga setengah barbar menjabat khalifah sementara. Dalam masa lebih 22 tahun, 1009 sampai 1031 Masehi, terjadi 9 kali pertukaran khalifah. Lalu penghapusan khalifah. Dalam beberapa tahun saja, negara yang tadinya makmur dilanda kekacauan dan akhirnya kehancuran total. Lalu pada tahun 1009 Masehi, banyak khalifah yang mengundurkan diri karena beberapa orang yang mencoba untuk menduduki jabatan khalifah tidak dapat memperbaiki keadaan. Lalu pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri Cordoba menghapuskan jabatan khalifah yang mengakibatkan Spanyol terpecah menjadi banyak negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Disebut Al-Muluk Al-Tawaif. Lalu kerajaan-kerajaan kecil ini bersaing ingin menandingi Cordoba dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, seni, dan kebudayaan, sehingga justru menyebabkan perkembangan peradaban. Lalu bagaimana sih kondisi Islam pada akhir kekuasaan di Spanyol? Islam mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu konflik Islam dan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka nampak merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan yang pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Bahkan, banyak orang-orang Kristen memakai nama-nama Arab dan meniru cara hidup lahiriah kaum muslimin. Lalu kurangnya ideologi pemersatu, ketiadaan ideologi pemersatu, kurangnya figur pemimpin yang ideal. Lalu bagaimana kondisi Islam pada akhir kekuasaan di Spanyol? Kesulitan ekonomi itu fokus pada pembangunan kota dan ilmu pengetahuan umum, mengabaikan pembinaan ekonomi, lalu sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas, perebutan kekuasaan antar ahli waris, lalu munculnya Muluk Al-Tawaif yang akhirnya memaksa runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah yang tidak dapat dihindari. Akhirnya pusat Islam terakhir di Spanyol jatuh kepada Ferdinand dan Isabella.
Lalu keterpencilan. Terpisah dari dunia Islam lain di timur, Spanyol Islam nampak terpisah dan terpencil dari dunia Islam lain yang berpusat di timur. Ia selalu berjuang sendiri tanpa adanya bantuan kecuali dari Afrika Utara. Lalu bagaimana kondisi Islam pada akhir kekuasaan di Spanyol? Ketika Islam Spanyol mendapat serangan, bantuan dari wilayah lain tidak bisa segera datang. Akhirnya, ketika Kristen bangkit, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung serangan mereka. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Rijal. Selanjutnya, nasib umat Islam di bawah pemerintahan Kristen di Andalusia. Yang pertama, pengkristenan Muslim Andalusia secara paksa pada tahun 904 sampai 1499 Masehi. Dewan Investigasi mengeluarkan instruksi Kardinal Cisneros untuk melakukan tindakan keras terhadap kaum Muslim di Spanyol bertindak bertindak cepat dalam mengkristenkan mereka secara paksa. Masjid Granada diubah menjadi katedral. Mushaf-mushaf dan kitab-kitab tafsir dan fikih Islam dibakar. Kaum muslimin di berbagai tempat diusir dan mereka dipaksa untuk murtad dari Islam. Yang kedua, pembentukan Dewan Investigasi oleh Carlos pada tahun 933 sampai 1526 Masehi. Dewan Investigasi pertama dibentuk di Granada atas perintah Raja Spanyol, Carlos, dengan tujuan untuk menyelidiki orang-orang Islam yang pura-pura masuk Kristen. Semua orang Islam dipaksa agar jangan menggunakan bahasa Arab, serta tidak boleh mengerjakan sholat, puasa, menggunakan nama Arab, berdoa dengan doa Islam, atau menguburkan jenazah menurut syariat Islam. Yang ketiga, pembakaran terhadap Muslim pada tahun 936 Hijriah atau 1529 Masehi. Penindasan terhadap kaum muslimin terus meningkat. Dewan yang sadis menghukum sekelompok kaum muslimin dengan cara dibakar hidup-hidup di atas bara api yang menyala di salah satu sudut kota Granada. Peristiwa tersebut dilakukan hanya untuk meneror kaum muslimin di seluruh penjuru Spanyol. Sejarah banyak sekali diubah oleh Barat, seolah-olah pengaruh Islam di Spanyol merupakan hal yang negatif, padahal justru membawa hal positif bagi Eropa yang saat itu dalam masa abad kegelapan. Hampir setiap jejak dari 7 abad pemerintahan ininya. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi sekarang itu bisa dilihat dari Andalusia yang saat ini masih tercatat sebagai salah satu provinsi yang ada di Spanyol. Di dalamnya itu menyisakan jejak-jejak kejayaan Islam pada masa lalu di Eropa. Salah satu kota yang pernah menjadikan pusat kejayaan Islam di Eropa adalah kota Cordoba, yang merupakan tempat tinggal para khalifah yang berkuasa pada waktu itu. Nah, tempat ini menjadi salah satu simbol bahwa Islam itu pernah berjaya pada masa keemasan. Dari sini kita bisa mengambil sesuatu pelajaran, yaitu tidak akan adanya kejayaan tanpa perjuangan untuk bersatu. Jadi di masa sekarang umat Islam itu perlu untuk disadarkan supaya bisa bekerja sama bahu-membahu membawa kejayaan dan mulai bangkit untuk memajukan peradaban Islam. Selain itu, harus sama-sama menyadari pentingnya ilmu pengetahuan sebagai tolak ukur kemajuan suatu peradaban. Nah, selain itu, pada masa pemerintahan Umayyah di Andalusia, terdapat periode di mana Muslim dan Kristen itu hidup berdampingan, relatif damai dan saling menghormati. Ini menunjukkan bahwa konsistensi dan toleransi beragama Islam itu sangat bermanfaat bagi kemajuan bersama. Karena masyarakat yang menghargai toleransi itu cenderung lebih stabil secara sosial dan juga politik. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa diambil dari materi hari ini. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan analisis video sejarah yang kedua. Itu ada era gemilang sains yang Lalu yang kedua itu ada era gemilang sains yang terlupakan. Jadi ada tiga zaman emas peradaban Muslim, yaitu yang pertama zaman Umayyah. Zaman ini diwarnai dengan tingkat toleransi yang tinggi, khususnya pada urusan ekonomi dan sosial.
Zaman ini dipelopori oleh Muawiyah ibnu Abu Sofyan pada tahun 602 sampai 680 Masehi, yang memiliki posisi sebagai gubernur di ibu kota Umayyah yaitu Damaskus. Lalu yang kedua ada zaman Abbasiyah. Zaman ini sebelumnya dipelopori oleh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abbas ibnu Ab. Zaman ini beribu kota di Kufa yang sekarang berada di Irak. Lalu mereka memindahkan ibu kotanya pada masa kepemimpinan Raja Al-Mansur di tahun 762 ke Baghdad. Lalu yang ketiga zaman Ottoman. Zaman ini diprakarsai oleh seorang kepala suku Turkoman yaitu Sultan Osman I. Ottoman mengakhiri kekuasaan dengan mengambil pengalihan kota Konstantinopel di tahun 1453 oleh keturunan Osman yaitu Sultan Mehmed II yang masih berusia sangat muda sekali. Selanjutnya, empat ilmuwan yang dapat di-highlight di House of Wisdom. Yang pertama ada Ibnu Sina. Beliau merupakan seorang ilmuwan ahli di bidang filsafat, kedokteran, serta astronomi. Beliau juga menulis sebuah buku yang berjudul The Canon of Medicine yang menjadi sebuah acuan dalam ilmu kedokteran sampai abad ke-19. Yang kedua ada Al-Biruni. Walaupun beliau tidak seterkenal Ibnu Sina, tetapi beliau juga merupakan seorang ilmuwan ahli dalam bidang filsafat, matematika, fisika, antropologi, geografi, serta etnografi. Yang ketiga ada Ibnu Al-Haytham. Beliau dikenal sebagai Bapak Optik Modern. Beliau juga merupakan seorang ahli matematika, astronomi, serta fisika. Yang keempat ada Al-Khwarizmi, menjadi pemimpin Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Beliau adalah orang yang menemukan aljabar dengan tulisan Kitab Aljabar wal Muqalah. Selanjutnya, pemicu kemerosotan keilmuan Islam. Yang pertama ada serangan Hulagu Khan. Pada serangan ini membuat Sungai Tigris berwarna hitam karena begitu banyak buku yang dibuang saat serangan tentara Hulagu Khan. Yang kedua, kritik Abu Hamid Al-Ghazali. Kritik ini yang menyebabkan pergeseran budaya dari pengedepanan nalar dan pemikiran ilmiah ke arah fundamentalisme. Yang ketiga, berkurangnya peran jalur sutra pada tahun 1947. Berkurangnya peran jalur sutra pada tahun 1947, Vasco da Gama menemukan rute laut langsung dari Eropa ke India dengan mengelilingi pantai. Oke, sekian dari kami kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.